Kisah tentang mengadu seorang pocong kena serangan jantung. Tiba-tiba aku kena serangan jantung. Coba ceritakan bang. Awal mula lagi main PS di daerah Taman Palem tuh, ya Allah, di saat gue tahu nih, pas Allah ngasih tanda-tanda serangan jantung itu pas di maghrib tiba, sholat asar, habis itu ketemu maghrib di hati, ya Allah, sholat kagak ya, kalau sholat gue harus waktu mah, karena rasa sakit ini kan, kata gue ya, cuman gue berdoa, siapa yang itu masih hidup. Akhirnya gue dari lantai berapa tuh ya, lupa, di Taman Palem, turun lift sampai teman gue nggak bisa ngejar kan, cara gue bawa motor sendiri, yang satunya dari jantung karena sakit ditusuk-tusuk. Gue datang ke UGD ngedoprakin motor, di situ tuh pada panik tuh, kenapa gue bilang jantung sakit, dan kata gue kena serangan jantung, kata dokter Allah mau gue itu masih hidup. Dari segi bed yang di UGD gue dikasih, pokoknya yang Allah kasih untuk gue tetap hidup. Di bed tuh tahu banyak air, ada pampers, ada tisu, semuanya ada untuk persiapan gua, mungkin disuruh rawat inap kali. Yang keluarga gua pun nggak tahu tuh bukan barang gua padahal, tapi malah dibawa sama keluarga gua, di sana punya gua. Jadi pas gua dateng sakit dari atas kepala sampai kaki, kaki itu gemeter. Di sini kepala gua mau pecah karena darah tinggi gua, terus jantung ditusuk-tusuk, nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Kalau kata dokter, Pak ada air? Nggak ada. Soalnya bapak harus minum obat. Pak saya nggak ada air minum. Terus dokter itu melihat tuh, itu berarti di bed bapak banyak air. Bapak minum aja. Kata gue jangan pak. Saya takut dosa karena bukan ini gua. Tuh akhirnya, udah pak Bismillah aja kata dokter. Akhirnya Bismillah, itu udah gue minum aja Bismillah, minum obat. Terus datang lah setengah jam kemudian teman gua tuh yang tadi BPS sama gue bareng, terus di situ kenapa cuma tuh sekarang serangan jantung, nelponin lah keluarga gua, datang pada nangis semua, keluarga pada sedih semua, keluarga gua. Itu gua tuh jam dari maghrib sampai jam 11 masuk kamar, jam 1 udah, pokoknya tuh serangan jantung, pada nauzubillah, subhanallah, sakitnya ya Allah, di dunia aja beringsah, apalagi di alam kubur nanti tinggi mau pecah di sini. Kira singkat cerita jam 1 gue bilang mampu gue, karena ada nungguin tuh keluarga gue, mampu gue jam 1 gue mau lepas alat dari tubuh gue, dari badan semuanya, mau gue mau nyerah kok, gue kembali aja pada Allah kan sakitnya nauzubillah. Makanya tuh gue baru sadar tuh kenapa orang yang serangan jantung banyak yang meninggal, entah itu ojol kayak entah itu kita lagi nyupir atau meninggal tuh karena serangan jantungnya nauzubillah, sakitnya nauzubillah. Kedua, pertolongan pertamanya nggak ada. Ketiga, frustasinya iya, karena gue ngerasain banget. Akhirnya gue bilang mampu gue, apa gue mau lepas alat, karena gue jangan, tetap semangat, Allah terus baca sholawat, terus amalin apa yang kita bisa amalkan. Udah gue bacain surat al-ikhlas, syahadat, gue pertebalin itu karena gue tahu nih suatu saat Allah tuh bakal bagi kita. Yang duanya nih gue bener-bener udah nggak kuat, bel dah ke rumah sakit. Di bel datanglah suster, pada panik datang ke dokter yang harusnya gue diponis masuk ICU. Di sini mau pecah, di tensi gue dari 107 sampai 200 lebih. Saya benar-benar Allah kasih untuk kita hidup lebih baik, kembalinya nanti akan lebih baik. Tuh Allah perlihatkan tuh jam 2:30, perlihatkan kayak taman-taman indah di depan gua, ya Allah, tanpa sadar ya
gua katanya udah ngeliat gua udah ngeliat senyum, terus kayak gimana ya, aduh bener-bener lemes banget. Kedua, dingin, badan kita tuh kalau mau meninggal tuh dingin kayak sebatu, dingin, lemes. Akhirnya gua bilang sama Allah, ya Allah kalau bisa saya balikin lagi ke dunia, soalnya kasihan anak-anak saya ada masih ada 4, cita-cita mau, ya Allah kalau bisa saya balikin lagi ke dunia, jangan sampai ya Allah saya nggak dipanggil oleh saya mohon ya Allah, kalau tanpa ada kayak saya itu di mana. Gue bilang sama Allah, akhirnya janji jangan, saya nggak mau jodohin ditungguin ini tenaga ini. Akhirnya turun, akhirnya aku tahu bangkit, ngeliat kanan dokter lurus, suster kiri gua, akhirnya alhamdulillah ini hilang sendiri. Yang tadi mau pecah tuh pembuluh darah sama jantung tadi tusuk-tusuk, waduh, hilang seketika. Makanya kita walaupun bed rest nih sholat Allah, kita kalau nggak bisa berwudu secara terakhir, tayamum nggak harus di mana-mana, di tembok bisa, pakai bantal juga bisa. Itu yang penting ya, karena Allah maha mengetahui, lagi maha penyayang tuh. Makanya Allah tahu nih, mungkin si Madu nih zolim, itu sayang kalau memberikan suatu penyakit karena Allah sayang, bukan karena Allah benci. Mau tuh kita kembali lagi untuk yang lebih baik, jangan sampai hancur. Di segi sakit gua ya, di segi serangan jantung pertama sampai gagal ginjal stadium akhir, sekarang gue jalanin ya begini lah ada. Sekarang udah break ke kemana, ke saraf, ke ini, aduh macam-macam. Itulah suatu proses yang Allah sayang pada umatnya. Makanya sedang orang-orang yang diberikan penyakit itu jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan sedih. Ibarat katakan Allah sayang mau menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu kita nanti. Abang sama di masing sakit ya. Terus abang nggak kerja dong? Enggak, gue udah gak kerja udah setahun. Istri kagak kerja, duit dari mana nih, ya kan? Dari ada aja, kadang dari temen yang minta minta tuh transfer, kan rezeki dari Allah ya, yang tak juga kayak rezeki sama temen gue lumayan, alhamdulillah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, bisa juga berlebaran ya. Para sahabatku, saudara-saudaraku, ya dunia boleh kamu kejar, tapi jangan pernah tinggalin sholat akhiratmu. Dunia nih boleh ada di dalam kepala, tapi jangan sampai dunia kamu pautkan itu apa-apa dunia, dunia harus seimbang. Dunia boleh kita ibarat kata kita gapain, tapi nggak bakal nyampe. Makanya jangan pernah tinggalin akhiratmu, lihat kuburanmu gitu. Yang masih jolim, yang jolim nih, ternyata dunia ini bukan tempat tinggal, tapi untuk tempat kita untuk meninggal. Jangan tinggalin Allah, jangan jolim. Kita kalau misalkan jolim nih, ingat sama Allah, ya Allah, astagfirullah, biar supaya tuh Allah ngasih hidayah gitu, dengan cara apa aja. Hidayah itu datangnya dari apa aja, jangan ngejogrok, tapi kita mau minta hidayah. Buat sahabat-sahabatku tuh, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola minum, terutama hindari begadang. Berbagi kisah kehidupan Anda ya di channel Indo TV, oke? Saya doakan Anda saya selalu Amin ya panjang Allah. umur, banyak rezeki, ya kan? Amin ya Allah. Kerjaan yang baru, oke? Amin ya Allah. Oke bang, amin ya Allah, amin.